Selamat datang kembali di sesi Pelaah Sumber Anda. Hari ini kita bedah bab 20 dari buku The 22 Immutable Laws of Marketing. Judulnya Hukum Publisitas Berlebihan. Atau The Law of Hype ya? Betul. Nah, intinya gini, kalau ada sesuatu yang di-blow up banget di media, wah heboh banget pokoknya, justru kita mungkin perlu, sedikit curiga gitu ya. Jangan-jangan aslinya nggak seheboh itu. Iya, benar banget. Bab ini kayak ngasih kita kacamata baru gitu ya. Publisitas gede-gedean itu seringnya bukan tanda sukses. Malah bisa jadi itu sinyal ada masalah yang lagi ditutupin. Menarik. Jadi bukan sekedar promosi biasa ini ya. Terus, kapan biasanya publisitas berlebihan ini muncul? Aku ingat di buku ada contoh IBM. Oh iya, IBM itu contoh bagus. Pas lagi jaya-jayanya, mereka kan anteng aja ya. Begitu mulai agak goyah, kok malah sering banget bikin konferensi pers, bikin pengumuman ini itu. Kenapa gitu ya? Ya, itu dia. Karena gini, kalau perusahaan lagi kuat, produknya bagus, penjualannya kencang, mereka nggak butuh teriak-teriak. Malah sebaliknya, justru pas lagi butuh publisitas gede, biasanya itu karena, ya itu tadi, lagi ada masalah. Oke. Jadi semacam pengalihan isu atau buat naikin moral gitu ya? Bisa jadi, atau buat nutupin performa yang nggak sesuai harapan. Mereka perlu hype itu buat, ya setidaknya kelihatan baik-baik aja di luar. Masuk akal. Dan contohnya di buku ini banyak banget ya ternyata. Yang paling sering disebut itu kayaknya New Coke. Nah, itu dia. New Coke itu kasus klasik banget. Publisitas gratisnya aja katanya miliaran dolar nilainya. Belum lagi biaya launchingnya yang ratusan juta dolar. Harusnya kan secara logika jadi produk paling sukses dong. Iya, harusnya gitu. Tapi nyatanya... Malah jadi salah satu blunder pemasaran terbesar sepanjang masa kan? Betul. Ada lagi contoh lain yang skalanya mirip gitu. Ada dong, peluncuran koran USA Today misalnya, itu heboh banget dihadiri presiden segala macam. Terus ingat nggak komputer next-nya Steve Jobs setelah dia keluar dari Apple? Oh iya, yang katanya tiket konferensi persnya sampai ludes itu ya? Iya, sampai harus dicetak saking banyaknya yang mau datang. Hype-nya luar biasa, tapi ya sukses di pasarnya kan cerita lain. Bener juga. Dan ini bukan cuma soal produk teknologi baru aja ya. Buku ini nyebutin juga contoh-contoh lama. Iya, ada mobil Tucker 48, terus Liga Football USFL, teknologi video teks yang katanya mau gantiin koran. Wah, iya. Sampai helikopter pribadi buat semua orang, rumah pabrikan, picture phone juga disebut. Semua digadang-gadang bakal jadi revolusi. Gagal semua ya ujung-ujungnya ya. Banyak yang gagal memenuhi ekspektasi besar yang diciptakan hype-nya itu. Dan yang menarik, seringkali hype ini bukan cuma bilang produk baru ini hebat, tapi juga bilang yang lama bakal mati. Maksudnya? Kayak, polyester bakal gantiin wall sepenuhnya. Atau video teks bakal bikin koran cetak bangkrut. Helikopter pribadi bikin mobil nggak laku lagi. Klaim-klaim revolusi total gitu. Padahal kan masa depan nggak ada yang tahu pasti ya. Ini kayak melanggar hukum ketidakpastian juga dong. Bisa dibilang gitu. Justru klaim revolusi besar-besaran ini yang sering jadi ciri khas hype yang berlebihan. Realitasnya, perubahan besar itu jarang datang segamblang itu. Jadi revolusi yang beneran itu malah nggak seheboh itu pas awalnya? Betul. Menurut buku ini seringkali malah kebalikannya. Revolusi sejati itu mulainya diem-diem. Kayak MCI yang mulai layanan microwave antar kota atau Sun Microsystems dengan workstation pertamanya. Awalnya nggak dilirik media gitu ya? Sama sekali. Atau mobil Jepang pas pertama masuk Amerika. Kan diremehin banget awalnya. Wah, jadi kalau mau cari petunjuk masa depan, jangan cuma lihat headline berita besar ya. Mungkin malah ada di berita-berita kecil di halaman belakang gitu. Bisa jadi begitu. Perlu lebih jeli lihat yang kecil-kecil, yang nggak terlalu heboh. Contoh picture phone atau video phone tadi juga menarik ya. Kok bisa di-hype terus-terusan padahal gagal berkali-kali? Itu dia. Sejak pameran dunia tahun 64 kan, udah puluhan tahun idenya ada, teknologinya berkembang, tapi adopsi massalnya nggak pernah kejadian sesuai harapan. Kenapa ya kira-kira? Kok media kayaknya suka banget beritain itu? Mungkin ya, karena narasinya seksi. Nggak perlu lagi bepergian, komunikasi masa depan. Janji perubahan radikal itu selalu menarik buat diberitakan kayaknya. Jadi ceritanya yang menjual bukan produknya itu sendiri ya?
Ada kemungkinan ke arah sana. Jadi balik lagi ke intinya hukum ini. Kita perlu filter skeptis. Kalau ada sesuatu yang digembar-gemborkan luar biasa, kemungkinan besar ada sedikit benernya. Tapi udah dilebih-lebihin banget. Dan revolusi yang sesungguhnya malah datangnya nggak pakai pengumuman ya? Seringnya gitu, nyelinap masuk aja ke pasar. Jadi jangan gampang terkecoh sama keriuhan media. Oke, jadi pelajaran penting nih buat Anda dari bab 20. Lain kali Anda lihat sesuatu yang lagi super viral, super heboh, dipuji setinggi langit di mana-mana. Coba berhenti dulu sebentar. Pikirin lagi. Jangan-jangan realitasnya nggak seindah itu. Atau malah, ya sebaliknya. Sip. Ada pesan penutup mungkin? Mungkin sebagai bahan renungan aja buat Anda di rumah, coba deh pikirin. Ada nggak produk atau teknologi atau mungkin tren apa gitu saat ini yang lagi dapat hype luar biasa? Nah, kalau dilihat pakai kacamata hukum ini, kira-kira ceritanya beneran kayak gitu atau ada kemungkinan lain di baliknya ya? Pertanyaan menarik buat dipikirkan lebih lanjut. Terima kasih banyak atas diskusinya hari ini. Sama-sama.